Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya adalah Novera dari kelas 2H Prodi Akuntansi S1 dengan NIM 12070122062 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Desvi MT MSI untuk menjelaskan tentang skema pemerintahan negara Republik Indonesia. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Kemudian kita masuk ke sistem pemerintahan rakyat. Sistem pemerintahan rakyat adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan pemerintahan. Sistem pemerintahan terbagi dua, yaitu yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dan kepala negara dipegang oleh presiden dan pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Ciri pemerintahan presidensial yang pertama yaitu pemerintahan presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Yang kedua, eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat, eksekutif dipilih melalui pemilu. Kemudian, sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Ciri pemerintahan parlementer yang pertama, pemerintahan parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. Yang kedua, adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif dan antara presiden dan kabinet. Yang ketiga, eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif. Baik, kita lanjut. Langsung saja kita masuk ke skema pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Skema pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945 terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu MPR, yang kedua Presiden, yang ketiga DPR, yang keempat BPK, kelima Mahkamah Agung, yang keenam Mahkamah Konstitusi, ketujuh Komisi Yudisial, dan yang kedelapan Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama MPR. MPR adalah lembaga legislatif yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, anggota DPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sidang paripurna MPR dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah anggota ditambah 1 anggota. Yang kedua, Presiden. Kedudukan presiden di dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tidak dipisahkan sebagai kepala sekaligus kepala pemerintahan. Dalam artian, kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melekat di satu tangan seorang presiden. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas kemiliteran, baik itu angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara.
Presiden menetapkan aturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang ketiga, DPR. DPR merupakan pemegang kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang pertama kali mencerminkan adanya kedaulatan rakyat. Hal tersebut termasuk kegiatan bernegara, yaitu untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh karenanya, dalam hal menetapkan suatu peraturan harus diberikan kepada lembaga pemerintah rakyat atau parlemen yang di Indonesia dipegang oleh DPR. Menurut pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat fungsi-fungsi DPR. Fungsi-fungsi DPR memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi legislasi, di mana DPR memegang kekuasaan yang membentuk undang-undang bersama Presiden. Fungsi yang kedua yaitu fungsi anggaran, di mana DPR membahas dan memberikan sebuah persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap sebuah rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Dan fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. DPR melaksanakan sebuah pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan ABN. Yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa, mengelola, dan tanggung jawab keuangan negara BPK berfungsi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, Bank Indonesia, dan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang kelima, Mahkamah Agung atau MA. MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Fungsi Mahkamah Agung yaitu yang pertama, fungsi keadilan, yang kedua, fungsi pengawasan, yang ketiga, fungsi mengatur, yang keempat, fungsi nasihat, yang kelima, fungsi administratif, dan fungsi lain-lain. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah yang pertama, 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang ketujuh, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedelapan, DPD. Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai lembaga tinggi negara setara dengan DPR, yang juga sebagai lembaga tinggi negara yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Tugas dan wewenang DPD antara lain yaitu yang pertama, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK. Dan yang ketiga, DPD berhak mengajukan RUU berkaitan dengan otonomi daerah dan berkaitan dengan daerah. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang skema
Pemerintahan Negara Republik Indonesia.